Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت علام الغيوب. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر المسلمين جماعة تراويح rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk kembali istiqomah beribadah kepadanya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, barusan tadi kita telah menyelesaikan puasa yang ke-10 11 ya, yang ke-11. Karena malam ini insyaallah kita sholat tarawih yang ke-12. Ini menandakan bahwa perputaran waktu sangat tidak dirasa ya, cepat sekali berlalu. Detik berganti menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berputar menjadi hari, hari berputar menjadi minggu, hingga tak terasa sebulan kita akan merayakan hari kemenangan, yakni hari raya Idul Fitri. Jamaah tarawih rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah hari ini atau malam ini tarawih yang ke-12 kita akan membahas tentang hakikat kehidupan. Ya. Artinya di kehidupan kita ini ternyata tidak ada henti-hentinya ujian Allah. Tidak ada capeknya ujian itu datang kepada kita. Siapapun dia, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal usia, ujian itu akan selalu datang kepada kita. Karena hakikat kita hidup di dunia ini ya, diciptakan oleh Allah selain beribadah kepadanya. Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, itu hakikat kita yang pertama. Sedangkan hakikat manusia diciptakan oleh Allah yang kedua, tak lain dan tak bukan ialah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sesungguhnya Allah menciptakan mati, hidup dan mati. Dia berluakum ayyukum ahsanu amalan. Dia ingin menguji manusia, manusia yang mana yang selalu senantiasa istiqomah beribadah atau berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya di juz 2 halaman ketiga, lembaran kedua, ayat kedua dari atas,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Khauf bahasa Arab artinya takut. Minal khaufi, jadi Allah akan menguji kita. Ya ma'afimakullah, Allah akan menguji kita dengan khauf, dengan rasa takut. Ya, dengan rasa takut. Kadang ada manusia yang imannya sudah kuat, ya. Jadi semakin kuat imannya seorang manusia, maka akan semakin besar ujian yang Allah berikan. Nah, itu poinnya. Poinnya adalah semakin kuat imannya kita sebagai manusia, maka semakin besar ujian, cobaan yang datang kepada kita. Baik dengan rasa takut bahwasanya biasanya itu kalau orang sudah kerja, Momi habis waktu sholat duhur misalnya, contoh, Momi habis waktu sholat duhur, tiba-tiba ada pekerjaan mendadak yang bosnya suruh, ya, ada pekerjaan mendadak yang diperintahkan sama bosnya. Jadi pekerja ini dia dilema, ya, dia dilema mau melakukan ibadah dulu kan, ataukah pekerjaannya dulu. Kalau tidak kerja dimarahi sama bosnya. Rasa takut kita kepada Allah dan rasa takut kita kepada bos, ya, kepada majikan, itu akan menjadi tolak ukur di mana iman kita itu benar-benar sudah kokoh atau belum. Kayak misalnya anak-anak di sekolah, ya, pulang sekolah misalnya jam 1, belum sholat duhur, capek seharian sekolah dalam keadaan puasa sampai di rumah tidur. Padahal dia tahu belum sholat duhur. Di situ diuji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita besar tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ujian itu datang timbul dalam hati kita, maka kokohkanlah iman kita untuk senantiasa hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullah, sesungguhnya saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Selanjutnya Allah menyebutkan bahwa walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ju' apa? Bukan umju, ya? Bukan umju. Minal khaufi wal ju'i. Ju'i itu diartikan dalam ayat ini adalah rasa lapar, kelaparan. Rasa lapar atau kelaparan. Allah akan menguji seorang yang biasanya notabene atau mayoritas kita yang rezekinya di bawah rata-rata, ekonominya di bawah rata-rata, ekonominya standar, ya, itu diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan bahwa Allah walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Allah akan menguji rasa kelaparan kita. Terkadang itu orang tua, khususnya ayah, ya, khususnya bapak kita yang pendapatannya di bawah rata-rata atau sangat kecil, harus menghidupi istrinya, menghidupi beberapa anaknya, ya, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk ujiannya? Diuji sejauh mana dia bisa menahan imannya, mengokohkan imannya
walaupun dalam keadaan lapar, jangan sampai dia mencari rezeki yang bukan halal. Ya, kadang ada juga orang tua atau ada orang di luar sana, bukan jika kita buat ya, di luar sana, di luar kita buat, karena sudah tidak ada di jalan untuk menafkahi keluarganya, istri anaknya, dia pergi mencuri. Inilah yang bertolak belakang dengan ayat ini. Ini yang bertolak belakang dengan ayat ini. Disinilah perannya iman kita. Allah ingin menguji iman kita. Jadi sebisa mungkin, masyarakat muslimin, jemaah rahimanallah wa iyyakum ajma'in, sebisa mungkin iman kita ini selalu kokoh, selalu ada rasa takut kita kepada Allah. Ketika ingin berbuat jahat, selalu mengingat Allah. Karena CCTV-nya Allah beda dengan CCTV-nya yang diciptakan manusia. Kalau manusia CCTV-nya terjangkau, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 CCTV cuma bisa beberapa rumah saja yang dia dapat. Tapi CCTV-nya Allah tidak pernah lobet. CCTV-nya Allah tidak terbatas, luas sekali. Ya. Dan casnya itu tidak ada, diciptakan memang untuk sampai manusia itu sampai hari kiamat. Makanya ketika kita mau kemana saja, kita berada di mana saja, harus mengingat Allah. Kenapa? Karena ada CCTV-nya Allah yang nantinya Allah buka. Kalau kita biasa nonton bioskop, ada layar lebar, itu kecil sekali. Nanti Allah punya CCTV, dia buka sebesar mungkin, dan seluruh manusia yang dia ciptakan, yang Allah ciptakan, itu akan melihat CCTV tersebut. Bayangkan itu. Misalnya Parisi dulu, waktunya dulu Parisi sempat ambil pensilnya temannya di kelas, lupa kasih tahu temannya. Itu terekam dan Allah akan putar itu. Apalagi yang jelek-jelek, subhanallah. Ya, jadi sebisa mungkin ketika kita pergi kemanapun itu, kita berada dimanapun itu, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Yang ketiga, selain dari rasa takut yang tadi Allah uji, rasa lapar yang Allah uji, dan Allah akan menguji kita melalui ayat ini dengan final amwal, kekurangan harta. Ya, kekurangan harta. Ada biasa tuh orang bilang, saya ini sudah kerja bertahun-tahun, tapi kenapa tidak kaya-kaya? Saya sudah berdoa kepada Allah, rajin sholat tahajud, sholat fardu, rajin puasa, rajin sedekah, tapi kenapa itu? Ya Allah tidak kasih kaya kan? Jawabannya cuma satu. Allah menahan nikmat itu, takutnya kalau Allah kasih nikmat kekayaan itu kepada kita, nanti malah kita jauh dari Allah. Allah tahu yang terbaik untuk kita, terbaik untuk kita. Saya kasih ini Husnul misalkan mobil, nanti kalau ada di mobilnya tak lupa, kata Allah, jangan dikasih mobil, motormu saja. Saya kasih Fardan mobil, motor. Jangan motor, nanti pergi balap-balap lupa sholat. Kalau begitu kasih saja sepeda. Jadi Allah sudah mengukur, ya, yang Dia kasih, yang Allah kasih ke kita adalah sesuatu yang kita butuhkan, yang betul-betul kita pergunakan dengan baik, dilangkahkan menuju jalan Allah. Ya. Coba lihat, banyak orang itu kaya, ya, tapi lupa sama Allah. Banyak orang punya harta yang banyak, rumah yang megah,
Tapi rumahnya itu tidak ada lantunan ayat suci Al-Quran di dalamnya. Padahal besar sekali rumahnya. Coba contoh, kita ambil contoh